Sportel Rendezvous Bali bersama Transvision mempersembahkan The International Sports Market and Summit with a focus on Asia. Bertemu dengan pemimpin industri terkemuka, berpartisipasi dalam pertemuan yang menampilkan pembicara eksekutif. Tahun ini di tempat yang lebih memukau, Sportel Bali Triathlon 2024. Sportel Bali Golf Classic 2024. Jangan lewatkan Sportel Rendezvous Bali 2024. Hai Sobat Viral, baikan lagi dengan Janda Tawa di Juaranya Viral. Viral banget. Katanya nih ya, banyak banget ya kan TikTokers, influencer yang viral-viral diundang di sini. Kenapa gue baru diundang sekarang sih? Apa gue nggak viral kali ya? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya. Mohon maaf nih sebelumnya mohon maaf. Program saya. Ya. Oh bukan punya saya? Bukan ya? Ibu jangan ngebajak ya. Jangan beli bajakan. Beli yang asli. Oh gitu. Ibu cukup viral di TikTok aja. Oh, nggak boleh nih jadi host di sini? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Papak saya. Oh, baik. Rumah masih nyicil. Ada Janda Tawaril, Sobat Viral ya, alias Indotama. Betul. Jadi dia ini adalah teman aku, satu profesi. Bener. Seorang master of ceremony juga, tapi sekarang lagi aktif warawiril di sosial media, terutama TikTok dan Instagram. Betul, ya. alhamdulillah. Nama TikTok dan Instagramnya adalah Janda Tawaril. Betul. Kenapa real? Emang ada yang memparodikan lagi Janda Tawa? Banyak. Kayak lebih banyak yang fake account sih. Oh gitu. Lama-lama kayak ini ya, kayak Nikita Mirzani ya. Harus ada realnya ya. Nikita Mirzani real gitu ya kan. Jadi emang apa ya, kalau di sosial media itu kan hal-hal yang udah lumrah lah ya kalau misalnya ada fake account lah ya. Jadi dipatenkan gitu ya. Gitu. Jadi biar netizen tuh, kamu akunnya ada berapa sih Kak gitu kan. Karena emang banyak yang upload konten yang sama, misalnya dia kayak ngambil konten aku diupload di akunnya dia gitu. Oh gitu. Jadi tapi dengan nama Janda Tawa juga. Ada yang beda, ada yang Janda Tawa tapi belakangnya beda gitu. Oh iya. Kamu dipatenkan dia real tuh kamu ya. Betul. Jadi Indo kesibukan makin sibuk sekarang ya, Indo. Alhamdulillah. Iya, Do. Ini kerudungnya kenapa begini sih? Iya. Untung kameranya muat nih. Iya, jadi alhamdulillah ini sebenarnya punya story sih di kerudung ini ya. Jadi awalnya itu banyak banget yang endorse gamis. Nah, gimana sih caranya buat video itu tetap naik gitu kan? Akhirnya gimana nih? Aduh mikir-mikir. Terus ada kan yang lagi viral itu yang ibu-ibu di Lampung itu. Terus? Nah, jadi terinspirasi dari beliau gimana kalau misalnya gue bikin challenge nih ke mall pakai gamis dia itu yang di endorse itu, terus pakai kepala ini, setuju nggak guys? Pada setuju. Ke mall lah begini. Terus disorakin gila. Orang gila gitu. Gimana sih? Sebenarnya sih bukan disorakin, langsung diusir sama security. Oh, iya. Ke mall mana? Ke Bogor. Oh di Bogor. Salah satu mall di Bogor. Begindang. Masuklah ke situ ala-ala belanja. Ala-ala belanja terus makan, abis itu udah pulang deh. Dan orang ngeliatin gitu? Yang ngeliatin. Tapi orang berpikir nggak kalau ini tuh bener-bener ibu-ibu gitu? Kayak lebih kayak gini, ini orang habis ngamen kali ya gitu. Tapi kan lu bawa kamera kan, kiri bawa kanan, kamera. bikin konten. Mungkin gara-gara bawa kamera itu mungkin orang udah pada paham kali ya, ini bikin konten gitu kan ya. Ya udah, abis itu di-upload lah ke TikTok, ke sosial media. Naik dong. Dengan si begini ini. Naik dan viewersnya banyak dan alhamdulillahnya si yang endorse itu dia dapat followers yang naik juga followersnya. Dari situlah netizen banyak komen, coba dong kesini dong pakai kayak gituan, kesini dong pakai kayak gituan. Jadi lama-lama kontennya challenge-nya adalah ke suatu tempat dengan konsep begini. Betul. Tapi kan dulunya Indo bikin TikTok itu masih konten-konten biasa. Benar. Terus tiba-tiba ngomenin postingan-postingan, terus lo ketawain tuh idenya dari mana lo ketawain? Ya, jadi awalnya gini. Jadi awalnya itu kan kayak Richard udah tahu paling ya. Kalau misalnya biasanya kayak lip sync kayak biasa itu gak laku say. Oh gitu ya. Akhirnya ngomenin aja. Akhirnya pada suatu hari aku live di TikTok. Terus abis live itu
terus ada yang komen kayak gini, kok ketawanya lucu banget sih gitu. Ketawanya inilah jadi signature-nya dijual ya. Betul, ketawanya lucu banget ya. Akhirnya aku dan juga teman-teman itu, gimana kalau misalnya kita naikin nih ketawanya, gimana ya? Kita carilah searching untuk ini. Oh ternyata banyak nih bahan-bahan kayak gini nih yang lucu nih. Mungkin kau bisa ketawain ini aja gitu. Akhirnya coba deh satu, masih biasa. Terus akhirnya lama-kelamaan itu viewersnya tuh sampai jutaan. Di TikTok ya. Betul. Tapi kamu punya YouTube? YouTube Belum? YouTube belum. Jadi cuma 2 yang aktif, Instagram sama TikTok. Betul. Tapi kalau di TikTok juga live rajin juga? Live sih nggak rajin-rajin banget, tapi kalau misalnya lagi gabut baru live. Oh gitu. Betul. Kan berarti TikTok itu kan live-nya dibayar. Ada income juga, ada gift-gift gitu. Sebenarnya kalau misalnya dibayar dari official TikToknya enggak. Benar kalau misalnya kita dapat gift. Tuh. Tapi gift itu bisa ditukar dengan uang. Gitu ya. Nah, sahabat viral, biar nggak makin penasaran, kita lihat dulu artikelnya dari teman aku ini, Janda Tawa ya. Ini dia artikelnya, check it out. Bakat public speaking Indo Pratama wujudkan cita-cita jadi MC profesional. Ini artikel yang pertama. Artikel yang kedua, Indo Pratama maestro gelak tersohor di media sosial ya. Indo Pratama. Oke, baiklah ya, Udin. Nah, Indo Pratama ya. Itu nama asli. Nama asli. Jadi deh tersebar di nama gue. Iya kan. Indo Pratama dengan sosok MC yang looknya rapih, laki banget. Sekarang laki ke kikis jadi laki abis. Laki udah abis ya kan. Berubah menjadi orang janda. Kenapa image-nya mau janda gitu? Kenapa nggak ibu tawaril atau mama tawaril? Kenapa janda gitu? Sebenarnya gini sih, dari nama Janda Tawa itu kayak terinspirasi dan perubahan dari Canda Tawa. Nah, di Canda Tawa itu kalau misalnya kita cari di pencarian itu banyak banget kan, banyak banget. Terus akhirnya gimana ya? Tadinya pengen tetap bisa dibacanya Canda dengan TJ, tapi kayaknya orang awam itu kayak apa sih dibaca apa sih? Jadi takut salah gitu. Ya udah deh janda aja karena kebetulan kan pribadi kita kayak gini kan agak centil ya kan. Bener. Dan emang udah seorang janda juga sekarang ya, Bu. Betul. Karena saya kan janda anak 7, keluarnya dari pori-pori saya. Iya bener. Anak 7 bentar lagi mau mengalahkan Gen Halilintar ya, Bu. Ya Allah, jadi keluarga janda ya. Bener. Tapi feedback yang dirasakan setelah konten Janda Tawa ini muncul, itu kan pasti nggak munafik dong, nggak dipungkiri pundi-pundi mengalir ya kan. Alhamdulillah. Nah itu berawal dari konten yang udah ketawa ngomenin orang udah dapat endorse atau yang begini langsung banyak dapat endorse? Sebenarnya sih awalnya itu dari yang ketawa biasa, terus akhirnya pas dari satu yang buka ngasih endorse gamis gitu, ya sekarang makin banyak gitu diundang-undang, terus juga kayak visit itu banyak yang request nanti looknya kayak gini ya gitu. Udah signature-nya kayak gini ciri khasnya ya Janda Tawa ini gitu. Nah tapi yang pastinya kalau komentar teman-teman, sahabat-sahabat, rekan-rekan seprofesi sama MC itu gimana sih menanggapinya komentarnya? Sebenarnya sih kalau selama ini sih belum pernah dengar ya mereka yang ya, tapi mungkin bangga lah ya karena memang positive things lah ya. Oke, lalu ya udah mereka kayak ih keren deh gitu, followersnya udah banyak bla 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 gitu. Ya kalau misalnya negatif sih belum pernah ya denger ya. Mungkin kalau di belakang kali nggak tahu. Nggak tahu ya, benar-benar. Tapi yang jelas semua terhibur ya, so far so good gitu. Tapi sebenarnya cita-citanya Indo ini memang pengen jadi MC kan? Atau emang suka dengan dunia public speaking, jadi presenter, jadi seorang MC gitu. Kenapa tiba-tiba melenceng ke sini gitu, jadi seorang komedian lah ibaratnya gitu, menghibur orang. Sebenarnya sih apa ya, dulu tuh kan kayak apa sih main-main sosial media itu gitu kan, nggak jelas banget gitu kan. Tapi ada suatu momen kayak tapi seru ya, misalnya kita upload suatu konten terus banyak yang komen, banyak yang like, di share gitu-gitu. Akhirnya udah deh kepikiran, udah deh kita bikin konten ya. Dari awalnya lip sync itu, tapi nggak laku itu tadi. Akhirnya ya udah deh sekarang konten yang sekarang, ya udah disyukurin aja. Kan saya berarti menambah satu titel ya, jadi seorang content creator ya. Di MC, tapi MC masih jalan? Masih dong. MC tetap ya. Dan sekarang content creator. Nah kalau mikirin konsep, ide itu ada tim nggak sih atau ada tim ya? Betul. Jadi kamu sharing juga gitu, evaluasi juga, baiknya gimana, bagusnya gimana. Betul. Tapi kamu nggak memilah produk-produk endorse yang mau masuk gitu, picky gitu nggak, atau semua kamu ambil aja? Sebenarnya lebih
milih sih. Milih. Jadi nggak semua produk aku terima aja Tadi sih. pas off cam lo bilang adalah lingerie lo terima. Lingerie gimana ceritanya tuh? Lo promosiinnya? Lo pakai apa gimana? Gue pakai. Terus kan lo imbasnya janda-janda berhijab begini. Tapi gue lepas, maksud ya kali, tapi pakai manset gitu kan. Kita kan pakai mindset yang panjang. Tetap dibikin komedi. Tetap komedi. Gitu, yang nggak mungkin gue pakai hijab begini, gue pakai lingerie. Yang ada gue di demo sama. Iya. Tapi endorse yang masuk kayak penumbuh payudara. Oh itu enggak. Peninggi badan nggak ada? Nggak ada. Alhamdulillah. Yang aneh-aneh nggak ada ya? Ada. Cuma yang lingerie itu yang unik itu ya? Mungkin yang paling aneh sih sampo, karena kan gue berhijab pakai sampo. Iya benar. Tapi ya kalau shampoo ada yang masuk juga? Banyak. Tapi berarti looknya laki? Looknya laki. Oh gitu. Naik nggak tuh viewersnya? Alhamdulillah naik gitu. Oke. Karena emang ya alhamdulillahnya udah punya netizen mungkin ya orang-orang Udah punya bilang, fans lah ya. Sebutannya apa sih? sahabat buat receh. Sahabat receh ya. Karena memang ketawa itu ngetawain yang receh-receh ya. Dapat komentar-komentar atau postingan-postingan receh itu dari mana sih biasanya ngambilnya? Twitter atau misalnya TikTok lagi atau Instagram? Sebenarnya kembali ke tadi, aku tuh punya tim yang nyari buat yang hal-hal recehnya gitu. Okay. Dan banyak banget sahabat receh itu yang nge-tag aku. Okay. Yang mention, bahas ini dong, ini komentarnya lucu. Jadi aku tinggal sama tim itu tinggal milih, kira-kira ini bagus nggak di up gitu. Tapi kalau misalnya ada yang lucu, emang lucu, tapi bahannya itu mungkin kayak bawa fisik dan lain-lain, itu aku nggak skip. Jadi memang lebih tim menyeleksi dulu ya mana komentar-komentar yang mau dikomentari oleh dirimu gitu. Kalau enggak kan nanti kita dicekal saya. Iya, ember ya. Tapi dari hampir 2 tahun dengan look kayak gini, udah 2 tahun malah ya, awal tahun, 2022 ya kan? Betul. Udah kebeli apa aja Bu Janda? Sebenarnya kebeli apa aja, ya alhamdulillah disyukuri aja lah ya. Bisa ngebenerin rumah gitu. Terus bisa, ya orang tua bisa di rumah aja nggak usah kerja, alhamdulillah. Sekarang dirimu yang fokus bekerja gitu ya. Ada berapa sih timnya? Berarti kamu gaji karyawan juga dong? Iya gitu. Tapi itu kerja sama bareng ya, kerja tim berarti ya? Kerja tim. Karena emang mereka juga kan kerja, kalau nggak ada mereka kan ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Orang tua komen nggak? Ya Allah anak gue, kenapa sih begini nih? Dia itu malah bangga, tahu nggak sih? Malah gue tuh pulang itu mereka cerita kayak gini. Tahu nggak sih ini Bude ini gitu, ketemu sama ibu dia ngeliatin konten kamu itu ngakak-ngakak bla 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 gitu, bangga banget sama gue gitu kan. Karena memang positifnya adalah komedi ya, menghibur, membuat orang tertawa, why not gitu kan? Betul. Dan tapi apa namanya? Kalau misalkan ada tawaran nih, Dok. Atau misalkan apa sih biasanya manggilnya Tama gitu kan, di hari yang sama di jam yang sama ada tawaran nge-MC dengan harganya sekian fantastis bum lalala ye dan juga ada tawaran content creator visit dengan yang bum lalala ye kamu lebih memilih yang mana? Karena kan kamu berawal dari seorang MC. ini pilihan yang susah, tapi kalau harus pilih MC tetap mau nge-MC. Betul, karena gini, ibaratnya kalau di sosial media itu suatu saat tuh sosial medianya hilang atau juga kehapus ya kita bukan siapa-siapa gitu kan. Kalau nge-MC emang ini pekerjaan yang emang dari dulu diperjuangkan. Jadi memang tetap di hari yang sama kalau ada 2 tawaran fantastis tetap memilih MC. Betul. Oke, jiwanya tetap di MC ya. Tetap di MC karena kan emang mau sampai tua juga kan tetap nge-MC. Nggak mungkin kan gue nanti 40, 50 gitu tetap pakai begini. Iya benar. Tapi apa namanya? Sahabat-sahabat terdekat gitu suka ngasih ide nggak sih? Ntar lo gini deh gitu. Ada juga. Mereka sih lebih kayak ngasih bahan receh sih. Lu udah bahas ini belum? Lu udah bahas ini gitu. Jadi sebenarnya bahannya dari mana aja ya? Dari mana aja. Udah tinggal dimainin aja gitu ya. Karena emang kita hidup di Indonesia ini emang netizennya kan lucu-lucu banget kan. Jadi komentar-komentar mereka itu jadi kalau kata orang, ih enak banget sih dari lu cuma ketawa doang. Viewersnya banyak, followersnya banyak, endorse-nya banyak gitu. Sebenarnya ada benernya juga mereka, tapi nggak sepenuhnya benar karena emang kita harus mikir juga, kita harus kayak ngebangun mood juga. Betul, mikir ide gimana, kasih punchline yang lucu di akhir gitu kan itu harus dipikirkan juga. Betul, ya. Selain juga memang natural gitu aja ya. Benar-benar. Nah, Sahabat Vira penasaran juga nih dengan video-videonya Indo Pratama alias Janda Tawa ya, yang viral dan viewersnya jutaan viewers di sosial media. Kita lihat bersama-sama. Ini dia videonya, check it out. Kitab suci umat Islam adalah percaya. Ya udah, nggak apa-apa. Makhluk Allah yang ada di langit
adalah alien dan nggak salah ya. Dalam surat Anas, yang suka membisikkan kejahatan adalah tetangga. Bener. Ini gua kagak ngerti disuruh apaan. Yang pasti ini dia ngisinya I like to move it, move it. I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it. Adaptasi adalah mencampurkan gel. Ya udah nggak apa-apa deh. Pembuluh nadi yang terbesar disebut nadi. Pembuluh nadi yang besar disebut nadi. Nama agama Nanang Islam, Welem Protestan, Farik Jawa. Agama. Sumpah. Kontennya nggak ada masalah. Mau mirip Puji kek, Lucinta Luna kek, Tang Modia kek, terserah. Tapi komentar netizen yang bikin gue ngakak ngik. Yuk kita ngereceh komentar netizen lagi. Ini komentarnya guys. Yang bilang mirip Puji apa face? Allahu Akbar, Puji dari mananya? Mirip Cimoy. Sedang mencari letak kemiripannya. Iya Puji. Puji Astuti. Kalau dilihat sebentar emang nggak mirip. Tapi kalau dilihat lama-lama malah saya emosi. Sabar bila puasa. Mirip banget. Fuji film. Ini nih mirip Tori. Udah gak kuat. Izinkan saya untuk membacakan puisi berjudul Ibu. Ibu, kaulah ibuku, istri bapakku, anak kakek dan nenekku. Ibu, akulah anakmu, anakmu adalah aku, engkau adalah... Ibu, bahasa Inggrisnya adalah mother. Mother artinya ibu. Ibu artinya... Ibu, kalau dibalik jadi ubi. Ubi dimasak ibu. Ibu dimasak. Ubi dimasak. Dimasak semur. Kok kecil. Siapa ini yang bikin puisi? Siapa? Ekspresi ibunya tuh. Gue baru bangun banget, banyak yang ngetekin gue di video.
ibu owner Loli Cafe yang cover lagu Nemen. Pas aku dolan jebul. Jebul. Komentar-komentar netizen kita review guys. Suaranya udah pas, tinggal pibesnya ngokok banget. Giga Said suaranya adem dan tenang pas bagian pos. Bagus banget. Kapan jadwal konsernya Ibu? Tak kumpulin batu dari sekarang. Suaranya masuk lu guys. Pas aku dolan. Sejauh ini yang paling nemen. Buat tenang banget suaranya. Tenang pas lagi. Seru banget. Pas bapak-bapak lari sama anaknya. Pibesnya lagu paut banget ya Ibu Owner. Ngomong aduh ya Allah. Suaranya adem banget sampai menggigil. Infoin konsernya kapan? Mau gitu. Api. Ya ampun, bisa-bisanya aku baru sadar kalau suara candu banget pas bagian dia. Enak kok nyanyinya, buktinya aku nonton sampai akhir, sampai baca komen. Kalian udah cek belum guys? Cek aja lah, capek gue. Itu dia video-video, tepuk tangan dong, menghibur sekali ya. Dengan model ketawa, tapi Tama ini emang demen ketawa apa gimana sih? Iya, ibaratnya gini, kalau orang receh nih, lagi diem ngeliat apa namanya, kipas angin muter aja kayaknya lucu banget gitu. Emang gitu. Ya gini, ketawa membawa berkah ya. Ketawa membawa cuan gitu. Betul, kan. betul. Tapi kepikiran konten apa lagi sih, Tam? Sebenarnya sih konten ya udah sih ngalir aja yang ini dulu, tapi pengen diselingin dengan A Day in My Life katanya, soalnya red cardnya mahal say. Oh gitu. Kalau A Day in My Life. Betul. Oh. Jadi tema-tema konten beda-beda ya. Betul. Jadi emang red card itu beda-beda. Apalagi kalau A Day in My Life kenapa mahal? Karena emang dia tuh mulai dari mikirin tentang skripnya, terus juga cara tag-nya dan sebagainya, voice over itu mungkin ya pikirannya gitu ya. Itu yang dihargai ya. Gitu. Kalau kita kan kayaknya, lu mah paling gampang doang, cuma main gitu doang. Nggak tahu aja Anda ya. Gimana Andanya? Anda ya. Kenapa Bu alisnya Bu? Ya alisnya copot, mohon maaf. Ini by the way ini adalah alis ketidaksombongan. Oh, kenapa tuh? Karena di atas alis masih ada Oh, alis. iya, makna kehidupan banget ya. Betul. Di atas langit masih ada langit. Betul. Gak boleh si hombing alias sombong. Ya kan? Gimana Mia? Mau dong cobain dia ngomentarin ini dong, ngomentarin sesuatu gitu yang receh-receh ada nggak ya? Contoh receh ya. Kita mau lihat secara live kalau Janda Tawa ini ngomentarin receh, ketawanya senatural apa sih gitu. Karena memang basicnya memang dia ini orangnya sereceh itu, gampang ketawa ya. Betul. Coba. Kita komentarin beberapa komentar deh gitu kan tentang konten apa deh. Oke. Yang udah diposting boleh, yang belum diposting juga boleh. Oh, tentang ini kali ya, tetangga kali ya. Tetangga apa tetangga? Jadi ceritanya nih netizen itu ada yang cerita. Kalau misalnya kita tuh kan orangnya kepoan banget kan. Kalau misalnya ada tetangga kamar, kontrakan, rumah berantem itu kan kita entah kita lagi ngapain gitu kan ya. Nah, terus itu ada yang curhat nih di sini nih. Curhatnya gimana coba gimana Mama, curhatin Mama ya. Terus dia tuh ngomong kayak gini, please di kosan pernah ada yang berantem. Terus akhirnya gue pura-pura nyapu. Pas buka pintu tetangga gue, kos gue melakukan hal yang sama. Ada yang pura-pura ngisi token listrik. Ada yang buang sampah. Ada yang jemur handuk. Lucunya tuh barengan keluar kamarnya. Kita cuma bisa gitu. Terus ada lagi kata dia, tetangga gue ribut, gue seisi kos sepakat buat makan di teras semuanya.
Jadi orang ribut dia malah mukbang. Ya kan? Terus ada lagi, aku dulu asrama satu rumah isi 6 orang. Kalau ada kejadian seperti ini, kami berenam rebutan sapu mau pulang. Jadi kasihan sapunya. Jadi rebutan. Nah kurang lebih kalau kalian gimana guys? Tepuk tangan dong ya. Memang apa ya Sobat Viral ya, kita mau melihat dan juga merasakan hal yang lucu itu sesimpel itu, sereceh itu ya. Betul. Ini lihat komentar-komentar netizen plus 62 ini emang juara banget. Bener ya. banget. Mulutnya itu ternyata memang mulut bikin ngakak gitu ya. Kayak bisa aja kepikiran mereka itu buat komen gitu kan ya. Kayak misal komen apa-apa gitu kan ya. Kayak kita itu nggak pernah kepikiran ada orang yang bisa komen kayak gitu, tapi ada dan lucu. Bener ya. Tapi selagi komennya masih positif, masih di line yang lucu-lucu aja nggak apa-apa. Tapi asalkan jangan sampai jarimu harimaumu gitu ngebully orang, ngata-ngatain orang itu juga nggak boleh ya. Tapi kalau masih yang lucu-lucu aja mah terus. Biar bikin lo makin kaya ya kan. Bahan lo makin banyak yang shine ya kan. Bener. Jadi gua nggak usah pusing-pusing lagi cari bahan. Bener. Banyakin aja sayang. Nah sehari berapa kali posting di Instagram? Di TikTok? Di TikTok sehari satu. Satu wajib tuh? Wajib. Karena kalau dulu tuh awal-awal kali mau ngebangun akun, itu bisa sampai 2-3 kali. Sekarang cukup cukup sekali. Tapi kalau misalnya lagi sibuk banget kegiatan bisa 2 hari, 3 hari sekali. Bahkan pernah banget sibuk banget seminggu sekali, tapi alhamdulillah tetap naik karena emang alhamdulillah udah punya sahabat receh. Oh, sahabat receh. Jadi sahabat recehnya setia ya gitu. Alhamdulillah. Tapi ada lagi nggak sih yang komen sahabat receh, Kak, dengan konsep lain dong, bikin konsep ini itu gitu kan. Kalau ibu-ibu janda udah, misalnya konsep-konsep apa lagi gitu. Yang paling teraneh gitu, ada nggak komen sahabat receh? Sebenarnya sih kalau konsep mereka tetap pengen yang kayak gini. Tapi misalnya kayak datang kemananya itu yang mereka kadang di luar Nurul sayangnya. Iya, nggak habis pikir ya kan. Iya, pikir. Kayak misalnya kemana gitu. Coba dong ke bandara dong, pulang kampung dong pakai ini gitu. Tapi belum gua realisasiin karena agak-agak takara ya say. Terus takut Bener. gitu. Tapi kepikiran pengen merealisasikan itu. Sebenarnya pengen, tapi lagi pengen cari ide sih gimana sih cara izinnya gitu kan ya. Sebenarnya bisa atau enggaknya. Terus ya masih searching sih. Terus ada juga yang nanti kan bakal ada pemilu nih tanggal 14, coba dong nyoblos pakai itu gitu. Oh iya bisa jadi ya. Yang pastinya komentar sahabat receh memberikan ide-ide tuh ya kamu juga terinfluence akhirnya dan mikirin juga. Iya juga nih, bisa juga nih gitu Seru ya. juga nih. Seru juga. Gitu. Tapi ada nggak sih sahabat receh yang negatif gitu, yang ngebully gitu, ada nggak? Sebenarnya kalau yang ngebully bukan sahabat receh sih. Ya aku akun-akun yang lain gitu. Lebih ke mereka itu nggak sefrekuensi sama kita sih. Lo nggak diajak. Oh gitu. Jadi apa namanya hatersnya, haters aja. Namanya lo nggak diajak. Oh gitu. Lo nggak diajak sahabat receh. Bukan sahabat receh ya. Receh, Benar. Banyak banget. Awal-awal itu banyak banget kayak, ih bang lu asik sendiri gitu. Ih apa sih gitu. Ih lu gini gila ya ketawa mulu gitu. Tapi ya udah lah ya gitu. Soalnya dari misalnya 1000 komentar paling cuma berapa puluh gitu. Nah kalau Tama sendiri menanggapi yang gitu gimana? Di-blok kah? Dibiarin aja kah? Biarin aja. Oke. Tapi kadang kalau misalnya kita lagi mood, kita lagi oke buat ngebalesin, ya udah dibalesin aja. Kayak misalnya kadang kita balesin dengan lucu-lucu. Misalnya lu asik bang, asik sendiri. Terus apa masalahnya? Lu kan gak diajak gitu, misalnya. Terus kadang ada, ih gila lo ya ketawa sendiri. Apa-apa, gila-gila gini bisa ngebayarin lo buat beli apa gitu. Bisa beli Allah, mulut lo bisa gue beli gitu. Gitu. Centil gitu ya. Pecel lele gitu ya. Pelawak centil lenje lemes gitu ya kan. Gitu. Tapi seru ya. Jadi, tapi berarti udah fokus jadi content creator 2 tahun. Betul, 2 tahun. Mau ini tahun ketiga. Awal-awalnya mulai merasa viewersnya gong banget tuh sampai belasan juta, puluhan juta tuh di konten yang tadi itu, yang video-video tadi itu. Iya, video tadi. Tapi di kayak beberapa video terakhir ini juga sih alhamdulillah tetap naik gitu. Tetap naik ya. Paling banyak viewers berapa? Berapa ya? 28 juta sih. Ada ya? 28 juta sih. Itu orang semua ya, saya? Kayaknya ada kodok sih. Ya kali kodok sosial media ya kan?
Sebanyak itu ya saya. Jadi sebanyak itu warga plus 62 yang haus akan kerecehan-kerecehan gitu ya. Dan aku pikir itu kayak penonton aku ini mungkin bocil-bocil kali ya gitu kan ya. Mereka kok mau sih nonton ini? Ternyata pas lagi nge-MC wedding itu kan biasanya kan ibu-ibu. Ternyata mereka tuh kayak Mas janda ya gitu. Oh ternyata ada ibu-ibu juga nih. Ternyata pas lagi kemana ada bapak-bapak juga nih, ada remaja juga. Semua nih. kalangan lah nonton ya gitu. Nah apa namanya? Kalau upload ada jam-jamnya nggak? Ada. Prime time jam berapa? Tips dong, tips dari Janda Tawa. Nah kalau misalnya sore tuh wajib banget aku upload di jam 16.30. Setengah 5, setengah 6, setengah 7 itu paling maksimal. Kalau misalnya kita mau di ngupload jam 16.30, kita harus udah prepare banget itu 16.25. 16.28 kita udah klik tak, jadi kan muter tuh. Nanti mereka akan di boost di up-nya itu jam 16.30. Ya, gitu. Itu tips and tricksnya ya. Tips and trick. Kalau ngelihat konten-konten kreator yang lain nih, yang kurang lebih sama lah seperti dirimu kan banyak nih yang lucu-lucu, yang ibaratnya tuh mohon maaf ngondek-ngondek, tapi menghasilkan dan viewersnya banyak dan juga tentunya banyak followersnya juga. Kalian tuh merasa bersaing nggak sih atau udah punya segmennya masing-masing? Lebih ke udah punya segmennya masing-masing ya, karena misalnya mereka mau nge-reaction kayak gue misalnya gitu ya kan, mau bikin konten kayak gue, mereka belum tentu bisa ketawa yang seperti ini gitu kan. Jadi netizennya juga beda sih kalau menurut gue. Tapi ketawanya Tama tuh natural gitu, emang begitu aja ngalir. Begitu aja ya udah gitu kan. Tapi terkadang itu kayak kadang kalau misalnya lagi di keramaian tuh suka malu kan gitu. Soalnya kalau misalnya ditahan tuh ya suka sakit gitu, suka capek gitu kalau misalnya nahan ketawa. Jadi ya udah deh lepasin aja. Gitu. Siapa idola ketawamu? Mbak Nunung? Atau siapa? Nggak ada sih. Gitu aja ngalir aja. Ada. Tapi dalam hidup punya idola nggak? Idola nggak ada sih kayaknya. Nggak mengidolakan siapa-siapa? Nggak mengidolakan siapa-siapa. Tapi beberapa artis di follow kayak Rina Nose gitu, Irfan Hakim gitu, follow sih. Untuk jadi influence positif aja gitu ya. Betul. Gitu. Karena alhamdulillah kan sama nggak nyangka banget sih bisa di follow sama beliau-beliau juga gitu. Oh jadi mereka tuh nontonin juga Janda Tawaril ya. Kayak Karina Nose itu kan biasanya kan kita kan nonton itu di TV gitu kan. Ternyata kok pas kita buka, Karina itu kan cuma follow berapa banyak doang kan, berapa orang doang kan, kayak cuma berapa puluh orang doang. Dan salah satunya kita kayak bangga gitu loh. Terus DM, Kak makasih ya Kak udah follow aku. Iya soalnya aku suka ketawa, dia gitu. Jadi mungkin saling menginfluence ya. Dia juga ngelihat kamu ada sisi lucunya, bisa jadi bahan juga. Kamu juga ngelihat mereka juga seneng juga gitu kan. Karena seniman-seniman hebat semua gitu ya. Benar. Harapannya apa lagi sih Tama? Mau di dunia sosial media ini, di dunia entertainment gitu, mau ngapain lagi? Aku sih pengennya sih harapannya aku tetap bisa eksis sih. Karena kan banyak banget tuh konten-konten kreator yang datang viral, jedor gitu, ternyata berapa lama bertahan cuma bulanan gitu langsung ngilang gitu. Jadi kan. kamu tetap pengen eksis ya, itu harapannya ya. Pengen tetap eksis, terus juga pengen tetap banyak endorse. Iya dong, cuan kan. Nah cara mempertahankan gimana? Tips dari kamu? Ya itu sih. Atau strateginya Tama mempertahankan keeksistensiannya seperti apa? Yang penting sih dimanapun kita ada sih kita harus jaga yang namanya attitude ya. Itu terus juga kita nggak boleh sombong sayang, karena di atas alis masih ada alis sayang ya. That's why ini ada alis ketidaksombongan gitu ya. Betul. Tapi benar sih perlu dicatat tuh sobat viral ya. Jadi yang pertama itu attitude. Jangan ngerasa lu udah punya akun besar lu up sombong gitu ya. Betul banget. Nggak mau ngeliat ke bawah-bawah lagi gitu kan. Dan termasuk juga terima kasih juga udah hadir ke jurnal viral loh ya kan. Di sela-sela kesibukan yang padat banget ya kan. Padat seperti jalanan di Jakarta ya. Di area Rasuna ini kan macet ya, padat gitu ya. Padat banget. Tapi emang kita selalu berdoa sebagai seorang entertainer tuh harapannya pengen selalu padat jadwalnya. Amin. Sibuk terus ya kan. Tiap hari karena ya udah passion ya. Emang udah hobinya di sini ya, kita bekerja setulus hati, hobi yang dibayar tuh menyenangkan gitu ya. Dan happy aja gitu loh dengan apa yang kita suka. Kita bisa dapat duit, bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu kan. Kayak misalnya buat tim-tim dan juga kita juga sih pribadi gitu kan. Terus hal terbesar yang udah dicapai seorang Janda Tawa sebagai content creator apa? Hal terbesar selama jadi seorang content creator ini gitu. Aku sih ya itu sih, balik ke tadi sih. Aku tuh terlahir dari keluarga yang ibaratnya bisa dibilang tidak seberuntung yang lainnya gitu kan. Yang rumah aku tuh dulu itu cuma kayak papan gitu-gitu ya. Di mana? Di kampung, di Lampung. Lampung ya, warga Lampung. Halo warga Lampung ya. Tapi alhamdulillah dengan aku bisa jadi content creator sekarang itu kayak
aku mulai bisa ngebangun rumahku dan alhamdulillah sekarang itu udah bisa dibilang 2,5 lantai lah. Wow, alhamdulillah ya. Mengangkat derajat martabat keluarga itu paling penting. Betul, ya. Orang amin. tua dulu masih ada. Alhamdulillah masih ada. Sayangi ya, jaga terus. Jangan sampai kayak aku udah nggak ada dua-duanya. Aku turut berduka cita ya Kak Sama-sama. Rica. Sama-sama. Terima kasih maksudnya. Kalau sama-sama doakan dong, coy. Kayak makasih gitu kan. Iya, makasih. Apa yang mau diucapkan terakhir deh sebelum kita closing buat apa manggil Umi, Abah, Ibu Bapak? Ibu Bapak Sok mangga apa yang mau diucapkan ke Ibu Bapak di close up dong, Tama dong. Ibu Bapak, terima kasih udah melahirkan aku seperti sekarang ini dengan sosok dan versi yang terbaik. Dan thank you juga udah selalu support. Makasih udah selalu mendoakan. Ibu Bapak sehat-sehat ya di Lampung ya. Iya. Tama tuh berapa bersaudara sih? Aku 4 bersaudara. Kamu anak? Anak ketiga. Oh, anak ketiga. Kakak 2 udah married. Kakak kedua yang pertama belum nikah karena cowok. Terus yang kedua udah cewek. Dan apa ya, kebetulannya itu kakak dan beradik aku tuh tidak sekolah. Jadi ya emang nggak tahu, mungkin Tuhan menitipkan itu tanggung jawab yang besar ini buat aku gitu. Jadi ya. Adik masih ada satu berarti? Masih ada satu dan nggak sekolah juga. Nggak sekolah? Belum sekolah? SD, lulusan cuma kelar SD doang udah nggak sekolah. Tuh, tapi berarti tanggung jawab kamu targetnya ingin menyekolahkan mereka? Sekarang sih untuk mereka sekolah sih udah susah karena udah lumayan berumur sih. Targetnya pengen punya usaha yang biar mereka itu nggak bergantung lagi sama aku gitu. Semoga ya. Karena kan kita kan usia nggak ada yang tahu betul, entah kapan, entah besok, entah lusa kita dipanggil nanti mereka mau ke sama siapa. Tapi yang pastinya niat baik mah selalu ada jalannya. Ini juga semoga menjadi inspirasi buat sobat viral yang tentunya support keluarga. Memang apapun itu kalau kita tulus, ikhlas dan menyayangi keluarga itu rezekinya itu akan terus dikasih, ditambah terus, dan termasuk sama juga di sini. Jadi inspirasi. Ternyata tuh kan sobat viral di balik kerecehannya dia, ketawa-ketawanya dia, orangnya struggle loh, kuat banget dan harus. Iya. Dan mungkin dia nggak mau nunjukin kesedihannya di sini juga gitu kan. Nggak boleh, karena biasanya sahabat receh itu kalau misalnya aku agak-agak sharing tentang kesedihan, kayak mereka itu kayak emang bisa nangis juga ya? Iya, manusia say. Dia bukan kodok. Oke, Tama, makasih banyak ya. Indo Pratama Janda Tawa. Sobat Viral, ketemu lagi Senin depan di Juara Viral, juara banget ya. Nonton setiap hari Senin jam 2 siang di Transvision, seru channel 333. Dan jangan lupa juga nih bisa nonton juga di aplikasi namanya Cupmu, cuma buat kamu download ya. Dan jangan lupa nih TV kabelnya di seluruh Indonesia pakainya Transvision, tayangannya HD, harganya affordable ya. Dan everywhere ya, anywhere dimanapun ada Transvision. Dan kalau nggak bisa nonton juga jangan sedih, kita juga bisa nonton di YouTube. Ada Transvision Official, boleh di like, subscribe, komen, dan juga share. Once again, thank you so much for today. Tetap semangat, see you next week di Juara Viral, juara banget. Bye-bye. Makasih ya. Sportel Rendezvous Bali bersama Transvision mempersembahkan The International Sports Market and Summit with a focus on Asia. Bertemu dengan pemimpin industri terkemuka, berpartisipasi dalam pertemuan yang menampilkan pembicara eksekutif. Tahun ini di tempat yang lebih memukau, Sportel Bali Triathlon 2024. Sportel Bali Golf Classic 2024. Jangan lewatkan Sportel Rendezvous Bali 2024.